Hai semuanya, selamat datang di acara Like Corner. Apa itu Like Corner? Nah, sebelum itu, saya akan cerita dulu soal apa itu Lab of Educational Gaming. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Arya, dan saya adalah salah satu anggota dari Laboratory of Educational Gaming di SBM ITB. Ya, di SBM ITB kita punya suatu lab untuk mendevelop permainan-permainan yang bisa kita pakai di pendidikan. Baik itu pendidikan untuk mahasiswa, umum, ataupun profesional. Nah, di LEG kita mendevelop game-game sampai saat ini sebagian besar adalah board game untuk pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan tadi. Like Corner adalah acara untuk melakukan review terhadap game-game yang mungkin kita sudah develop atau yang sudah kita beli misalnya, atau yang kita sudah punya. Nah, hari ini kita akan coba untuk melakukan review terhadap salah satu game buatan kita sendiri, yaitu kita sebut DAG namanya. Apa itu DAG? Adalah Disaster Awareness Game. Nah, jadi game ini tujuannya adalah untuk memberikan pelatihan khususnya pada anak-anak SD terhadap bagaimana mereka bisa bertindak ataupun bagaimana mereka bisa berperilaku pada saat terjadi bencana. Jadi memang karena levelnya untuk anak-anak SD, kita membuatnya menjadi sedikit lebih ceria, sedikit lebih menarik. Kita pakai Lego di sini sebagai pionnya misalnya, dan nanti akan banyak detailnya. Nah, sebelum kita mulai, silahkan dilihat dulu. Ini adalah beberapa foto pada saat kita melaksanakan penggunaan game ini di SD-SD sekitaran Bandung. Check this out. Oke, tadi itu adalah sedikit foto-foto dan video pada saat kita melaksanakan penggunaan game ini di teman-teman SD. Nah, hari ini kita akan membahas soal DAG yang tadi sudah ada previewnya. Sebelum kita bahas soal bagaimana cara bermainnya, kita akan bahas dulu part dari si board game-nya sendiri. Yang bagian pertama itu adalah arenanya. Jadi seperti bisa dilihat, arenanya bentuknya hexagonal seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan atau mengurangi arenanya sesuai keperluan dan kebutuhan kita. Yang pertama ini adalah tiles, namanya tiles lokasi. Seperti bisa dilihat di sini ada dua sisi. Jadi yang pertama itu bagian pada saat dia normal, yang kedua adalah pada saat dia setelah terkena bencana. Dan tentunya seperti dilihat ada dua tim di sini ya, tim biru dan tim merah, yaitu tim banjir dan tim kebakaran. Sehingga akan ada tiles yang memiliki bencana yang berbeda. Tapi mungkin depannya sama pada saat dia di posisi normalnya. Ini ada tiles lokasi. Yang berikutnya adalah tiles untuk spesial, lokasi yang spesial. Nah, ini lokasi spesialnya nggak ada gambarnya, tapi belakangnya sama, kurang lebih seperti ini. Nanti akan ada cara khusus bagaimana pemain bisa masuk ke tiles ini. Dan yang terakhir adalah tiles titik berkumpul. Nah, tiles titik berkumpul ini adalah belakangnya polos ya, adalah tujuan akhir dari permainan ini. Jadi tujuannya adalah seluruh pemain di tim itu harus masuk ke dalam titik berkumpul ini untuk menjadi pemenang. Jadi tilesnya ada 3 macam seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke kartunya. Nah, kartunya itu pertama kita cerita kartu peran dulu deh. Jadi di sini ada kartu peran. Ada 3 peran yang bisa dipilih oleh pemain, yaitu ada BNPB, Basarnas, dan BMKG. Jadi setiap peran ini nanti akan punya kelebihan masing-masing yang bisa digunakan 1 kali setiap kali permainan. Nah, nanti masing-masing orang boleh memilih secara bebas peran yang mereka mau. Itu adalah kartu peran, dan kartu peran ini dipilih sebelum kita mulai permainannya. Nah, berikutnya ada deck kartunya ya. Jadi memang deck kartu itu ada sama kebakaran dan banjir. Jadi dalam sini itu ada beberapa kartu. Kartu yang pertama itu adalah kartu pertanyaan seperti ini, yang memiliki logo masing-masing. Jadi pemain nanti akan diberikan pertanyaan, dan apabila bisa menjawab secara benar pertanyaannya, kartu ini jadi milik mereka. Lalu yang kedua adalah kartu bencana. Nah, kartu bencana seperti ini. Jadi pada saat mengambil kartu ini, otomatis tiles di mana tempat kita berdiri akan terkena bencana, akan dibalikan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah tiles action. Tiles action itu kita punya 1 kartu untuk pertukaran. Nah, jadi kartu pertukaran ini adalah kartu action, dimana kalau tim sudah memiliki 1 kartu ini, maka mereka boleh bertukar item. Dan yang terakhir adalah kartu penyelamatan. Nah, kartu penyelamatan ini adalah kartu yang nanti harus dicari sebelum bisa memenangkan permainan. Jadi itu saja bagian dari permainan DAG.
Nah, kita akan mulai masuk ke bagaimana cara bermainnya setelah ini. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai siklus permainannya dan juga rules-nya seperti apa. Nah, yang pertama kita sudah menempatkan pionnya pada tempatnya. Nah, hal pertama yang dilakukan pada saat kita mendapatkan giliran kita, contoh kita ambil avatar ini misalnya sedang giliran ya, maka hal pertama yang ditentukan adalah dia boleh memutuskan dia akan bergerak atau tidak. Batasan bergeraknya adalah satu kotak atau satu tiles dari tempat dia berdiri sebelumnya. Jadi kita ambil contoh misalnya dia bergerak ke arah museum di sini ya. Nah, setelah itu maka tim lawannya akan mengambilkan satu kartu untuk pemain yang sedang dalam gilirannya. Kita akan coba ambil satu kartu ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya kartu pertanyaan. Jadi apabila mendapatkan kartu pertanyaan, tentunya tidak boleh diperlihatkan kepada tim lawannya. Maka tim yang mengambil kartu ini akan memberitahukan pertanyaan yang muncul di kartu ini. Dan apabila sang pemain yang sedang dalam giliran berhasil menebak dengan tepat atau menjawab dengan tepat, maka kartu ini akan menjadi milik dia. Tapi apabila dia menjawab dengan salah, maka tiles tempat dia berdiri akan dibalik menjadi tiles bencana, menunjukkan bahwa kondisi tempat dia berdiri sedang terjadi bencana. Dan apabila dia menjawab sekali lagi salah di tempat yang sama, maka tiles ini akan kita buang, sehingga akan bolong seperti itu, dan semua pemain yang ada di atasnya kita anggap menjadi korban jiwa terhadap bencana tersebut, yang nanti mungkin bisa diselamatkan ya oleh Basarnas kalau tidak salah. Ya betul, oleh peran Basarnas. Tapi rules awalnya adalah mereka akan menjadi korban jiwa terhadap bencana tersebut. Nah, selain ada kartu pertanyaan, ada juga kartu bencana. Nah, kalau kartu bencana seperti ini, otomatis tanpa menjawab pertanyaan apapun, tiles tempat mereka berdiri akan menjadi tiles bencana. Seperti ini. Ya. Sama juga aturannya apabila sudah tiles bencana maka dia akan hilang. Dan berikutnya apabila misalkan mendapatkan kartu action seperti pertukaran ataupun penyelamatan, maka ini akan langsung menjadi milik pemain yang sedang dalam gilirannya. Nah, mungkin sedikit membahas mengenai kartu pertukaran. Jadi hanya ada satu buah kartu pertukaran dan satu buah kartu penyelamatan di dalam permainan ini di masing-masing deck. Jadi di deck kebakaran ada satu, di deck banjir ada satu. Nah, kartu pertukaran ini apabila ada satu orang di tim kita sudah memiliki kartu pertukaran ini, maka apabila ada tim yang dua orang yang berada di tiles yang sama, mereka boleh menukarkan satu kartu atau memberikan satu kartu kepada temannya. Oke, kalau kartu penyelamatan adalah kartu yang harus kita miliki untuk menjadi selamat atau menyelamatkan diri dari lokasi bencana ini. Jadi hanya ada tipe kartu seperti itu saja yang akan kita dapatkan. Nah, setelah menjawab pertanyaan, baik itu benar atau salah, maka akan berlanjut ke giliran pemain berikutnya. Oke. Jadi siklus permainan kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke bagaimana peraturan permainannya dan bagaimana cara memenangkan permainan ini. Jadi tujuan permainan ini adalah kita harus mengumpulkan kartu peralatan anti bencana atau peralatan penanggulangan bencana sebanyak-banyaknya. Jadi seperti tadi bisa dilihat di dalam kartu pertanyaan ini ada logo-logonya, ada simbol-simbolnya. Tujuannya adalah kita mendapatkan kartu yang simbolnya sama sebanyak 3 buah. Oke. Apabila kita berhasil mendapatkan kartu seperti ini, maka ini akan menjadi kartu, istilahnya kartu set gitu ya. Kita sudah punya satu set. Nah, kita harus mengumpulkan dalam totalnya adalah sebanyak 3 set. Saya beri contohnya seperti ini. 3 set. Barulah orang yang memiliki 3 set ini bisa berpindah dari tiles lokasi biasa ke tiles lokasi spesial. Dan tentunya bisa masuk ke dalam kotak titik berkumpul. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentunya tadi kita bisa menjawab pertanyaan ataupun misalnya kita bertukar dengan teman apabila tim kita telah memiliki kartu pertukaran. Jadi tujuan permainannya adalah kita mengumpulkan 3 set kartu tools untuk menghadapi bencana. Setelah itu, seluruh pemain akan harus berada di titik berkumpul untuk timnya dan memiliki kartu penyelamatan untuk memenangkan permainannya. Kita akan taruh seperti itu aja ya ceritanya. Mereka terbang naik helikopter tapi jatuh. Ya. Jadi permainannya akan balapan. Tim mana yang akan berhasil mendapatkan kartu penyelamatan dan berada di titik berkumpul lebih cepat.
Jadi rulesnya sebenarnya simple, hanya seperti itu. Tapi di dalam permainan ini mereka akan baik itu berlomba untuk mengumpulkan kartu tadi ya, ataupun di saat yang sama mereka juga bisa belajar mengenai dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kartu tadi. Oke, jadi tadi adalah bagaimana cara bermain game DAG yang sudah kita buat ini. Ya mungkin hari ini karena kita tidak melaksanakan playtime-nya, tidak melaksanakan play run through-nya, masih banyak yang penasaran nih gimana sih sebenarnya cara mainnya. Nah, kalau pada penasaran, kita akan ada di acara pertemuan ilmiah tahunan ke-6 dari BNPB. Itu acaranya di Sentul, tanggal 18 dan 19 Juni 2019. Nah, untuk teman-teman yang mungkin penasaran, ingin coba bagaimana cara main DAG, kita tunggu di booth kita. Jadi, sekian dulu untuk episode pertama dari Like Corner. Berikutnya kita akan bahas, di episode berikutnya kita akan bahas mengenai salah satu game kita juga, yaitu Business Empire. Nah, kita tunggu aja ya nanti episode berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.